Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Ahir Rahmatur Rahim, mahasiswa Universitas Mega Buana Palopo, program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan. Kembali lagi pada kesempatan kali ini berbeda pada video-video sebelumnya. Meskipun sama, adalah pemenuhan tugas dari mata kuliah manajemen data. Nah, namun di sini saya akan menggunakan analisis univariat untuk mencari hasil daripada penelitian yang sudah ada. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mencoba mencari hasil daripada penelitian atau pengambilan data pada masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini ada kasus yang harus kita selesaikan menggunakan program aplikasi SPSS. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada program SPSS untuk menghitung nilai dari frekuensi dan hasil yang lain atau output daripada penelitian yang kita lakukan, mari kita lihat bersama angka-angka atau penelitian atau kasus yang akan kita hitung dan kita masuk pada program aplikasi SPSS. Pada kasus ini seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan pengetahuan ibu, entah itu baik, kurang, ataupun cukup dengan kejadian BBLR ataupun tidak BBLR. Maka ada 33 sampel yang diambil oleh peneliti untuk mencari tahu mengenai hal tersebut. Nah, bisa kita lihat bersama teman-teman sekalian, ada 33 sampel, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada kejadian BBLR pada tabel yang kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada program aplikasi SPSS. Pada layar sudah muncul aplikasi SPSS. Di sini kita muncul pada variable view. Ini adalah tampilan dari variable view yang sebelumnya kita sudah sajikan dalam bentuk video, bagaimana kita memberikan atau bagaimana cara pengisian pada variable view. Kita lihat di sini ada name kita ada sampel seperti data sebelumnya yang kita sudah lihat, yang sudah saya tampilkan. Ada sampel, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada kejadian BBLR. Kemudian yang perlu kita rubah di sini adalah desimal, karena pada data tadi tidak ada desimal atau angka di belakang koma. Kemudian ada label, sama yang penjelasan saya sebelumnya. Kemudian values, kolom values, di sini kita lihat pengetahuan. Kita ada beberapa variabel, kita lihat. Di sini saya gunakan angka 1 itu berarti baik, kemudian angka 2 itu berarti cukup, kemudian angka 3 itu berarti kurang baik. Kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk pada kejadian BBLR, teman-teman sekalian. Kita lihat di sini ada 2, 1 itu berarti dia BBLR, kemudian 2 itu berarti dia tidak BBLR. Oke, kita klik OK, teman-teman. Langsung saya karena seterusnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita masuk langsung pada data view. Data view ini adalah hasil daripada data yang sudah kita lihat sebelumnya pada kasus 2, pada penelitian seseorang mengenai pengetahuan dan kejadian BBLR. Data sudah kita masukkan sebanyak 33 sampel, 33 sampel. Kemudian di sini pengetahuan tadi sama seperti yang kita tuliskan di values. Ada 1 itu baik, kemudian 2 itu kurang, kemudian maksud saya yang 2 itu cukup, kemudian yang ketiga itu kurang baik, itu tidak cukup. Masuk pada kejadian BBLR, sama tadi, ada angka 1 itu adalah pertanda bahwa dia BBLR, kemudian 2 itu dia tidak BBLR. Oke, langsung saja masuk teman-teman pada proses bagaimana cara kita mengetahui data ini valid atau tidak dengan cara melakukan pengujian. Kita menggunakan analisis multivariat, metode univariat. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik,
kita masuk pada frekuensi. Kita lihat tampilannya, teman-teman sekalian. Sebelumnya saya sudah memindahkan pengetahuan, kemudian kejadian BBLR pada kolom variabel. Nah, kita pastikan bahwa display frekuensi tabel pada program aplikasi SPSS ya, itu sudah tercentang. Ya, sehingga kita mudah dalam melakukan perhitungannya. Kemudian kita klik OK. Kita lihat output yang kita dapatkan dari data tersebut. Ya, di sini ada output yang kita dapatkan pada frekuensi ya, statistik. Ada frekuensi statistik. Di sini dijelaskan bahwa pengetahuan dan kejadian BBLR sampel sebanyak 33 itu semuanya valid, tidak ada yang tidak valid. Kemudian pada frekuensi tabel pada pengetahuan ya, pada pengetahuan di sini ada yang kita jelaskan sebelumnya tadi, ada baik, cukup dan kurang baik ya. Di sini frekuensi ada sebanyak 11, kemudian frekuensi cukup ada 12, kemudian frekuensi kurang baik itu ada 10. Jumlah total 33. Kemudian persentase daripada baik adalah 33,3. Kemudian frekuensi cukup itu 36,4. Kemudian kurang baik itu ada 30,3. Dengan jumlah 100,0%. Kemudian ada valid presentasi atau presentasi yang valid. Data yang valid ada 33,3 pada frekuensi baik atau pada validitas baik. Kemudian ada 36,4 pada validitas cukup, kemudian ada 30,3 validitas kurang baik. Dengan jumlah total 100%. Kemudian kumulatif presentase ya, ada 33,3 pada tahap baik atau valid baik, kemudian ada 69 dengan jumlah total keseluruhan adalah 100%. Nah, kemudian teman-teman sekalian, pada frekuensi tabel selanjutnya itu ada kejadian BBLR. Kejadian BBLR ini teman-teman sekalian, pada validitas BBLR itu frekuensinya ada sebanyak 19 sampel. Ya, kemudian ada 14 sampel yang tidak BBLR dan 19 sampel yang BBLR. Kemudian pada presentase yang BBLR itu sebanyak 57,6. Ya, kemudian ada 42,4 itu yang tidak BBLR. Validitas presentase atau presentase yang valid itu BBLR sebanyak 57,6%, kemudian 42,4%, jumlah total 100%. Kumulatif presentase ada sebanyak 57,6 dan 100%. Baik teman-teman sekalian, itu tadi ya bagaimana cara kita menghitung atau mencari ya, kevalidan daripada data yang kita lakukan dari proses penelitian dan lain sebagainya. Kita uji dengan menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu untuk teman-teman sekalian selalu belajar dan selalu ingin tahu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan program aplikasi SPSS untuk mengetahui jumlah, nominal, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman sekalian atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menonton video saya. Ya, saya Rahmatur Rahim mengucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.